mempersiapkan dengan harta yang terbaik. Udah? Yang kedua, mempersiapkan dengan harta yang terbaik. Kenapa? Karena ada satu amalan yang tidak bisa kita maksimalkan amalan ini kecuali di bulan Ramadan. Apa sih? Barang siapa fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang itu tanpa mengurangi pahala dia ketika berpuasa. Wih, Masya Allah ibu, pahalanya gede ini. Saya ambilkan contoh yang gampang, konkret lah. Mempelajari hadis itu, mempelajari agama dan sunnah itu konkret supaya kita gampang pahamnya. Gampangnya gini ibu, ibu memberikan makanan berbuka kepada orang. Satu kali makannya 10.000. Selama 30 hari, berarti berapa? 300.000. Maka ibu telah menggandakan Ramadan. 2 Ramadan, Ramadan dia ibu ambil pahalanya dan Ramadan ibu sendiri. 2 Ramadan. Ibu kalau ngasihnya 3 juta misalkan, maka ibu menggabungkan 11 Ramadan, 10 Ramadan orang yang kita berikan makanan berbuka dan Ramadan kita 11 Ramadan. Ibu ngasihnya 6 juta, ibu menggabungkan berapa? 21 Ramadan. 20 Ramadan orang yang kita berikan makanan berbuka dan Ramadannya saya. Masya Allah ibu. Ibu ngasih 9 juta, ibu mengumpulkan 31 Ramadan ibu. Padahal ibu kalau ingin mendapatkan pahala Ramadan 30 kali, ibu harus meminta sama Allah dipanjangkan umur 30 tahun supaya bisa merasakan pahala 30 Ramadan. Itu namanya shortcut. Tahu shortcut gak? Masih nggak ngerti. Shortcut itu jalan pintas. Jalan pintas pak. Jalan pintas bu. Shortcut. Jalan pintas. Jalan tikus kalau orang Indonesia. Bukan. Jalan pintas memang. Karena apa? Karena dengan disitulah kita akan ngerti betapa besarnya pahala itu ketika kita memberikan makanan berbuka puasa. Ya, jadi Masya Allah, itulah saatnya bagi kita mempersiapkan harta yang terbaik kita. Ada ibu salah satu muhsinin di daerah Bekasi, saya pernah iri betul sama beliau. Beliau itu pernah datang ke sebuah pondok pesantren. Di situ ada sekitar 500-an santri. Kemudian dia bilang, kebutuhan santri dalam sebulan berapa Ustadz kalau Ramadan ketika berbuka? Antara 150 juta sampai 200. Sudahlah Ustadz, Ramadan anggarannya santri, anggarannya pondok dikit dulu. Saya yang ngasih Ustadz selama Ramadan. Jadi dia infak sampai 150 sampai 200 juta. Jadi makanan berbuka tolong, makanan berbuka ada ayamnya, kemudian ada buahnya, ada susunya, ada tehnya. Di total itu sampai 200 juta per bulan, selama bulan Ramadan. Masya Allah, dan itu beliau sanggupin. Anak itu ibu, bayangin ya, berarti dia telah menggandakan berapa? Secara dohirnya 500 Ramadan. Padahal kalau kita pengen merasakan pahala 500 Ramadan, kita harus hidup 500 tahun supaya kita bisa merasakan pahala 500 Ramadan. Ibu, sama dengan saya. Kita ini banyak cacatnya Ramadan ibu. Ramadan kita yang lampau itu banyak, Ramadan kita yang masih kurang benar. Ibu masih ingat gak dulu pas Ramadan masih membuka aurat? Masih ingat gak dulu ketika belum mengkaji kita Ramadan tapi masih ninggalin sholat? Ramadan tapi bentak-bentak suami. Ramadan itu cacat ibu. Cara untuk nutupi cacatnya gimana? Nembelnya itu. Nembelnya dengan kita melakukan itu supaya nembel kekurangan kita pada Ramadan sebelumnya. Kapan lagi bisa ngamalin hadis ini kalau bukan di Ramadan? Ibu misalkan 3 juta aja, 11 Ramadan ibu, nggak main-main itu. 11 Ramadan itu. Kita bisa bayangkan dahsyatnya itu Ramadan kita itu sampai 11 Ramadan itu kayak apa itu. Itu baru 11 Ramadan itu. Apalagi sampai 10 juta misalnya. Dan ibu nitipkan kepada Allah tuh kan nggak pernah disia-siakan titipannya. Sampai 10 juta misal itu sampai 30 Ramadan. Berarti minimal ibu itu hidup 30 tahun supaya bisa merasakan nikmatnya 30 Ramadan. Apa kurang itu kemudian rahmatnya Allah bagi kita sampai Allah jadikan bagaimana cara kita melipat gandakan dengan mudah. Itu saking rahmatnya Allah yang gede sama anak dan ibu. Cari itu pondok-pondok pesantren itu yang kemudian sederhana-sederhana itu loh ibu, yang jauh dari kesan glamor dan mewah. Saya bisa nunjukin tuh referensi yang kalau mau, yang mana mereka itu betul-betul mempelajari yang hak,
sunnah, mempelajari akidah dan tauhid. Tapi Masya Allah kehidupan mereka sederhana. Saatnya memuliakan Ramadan mereka, Ibu. Apa Ibu tidak pengen tertarik toh mengambil pahalanya santri? Kalau mereka itu berlomba-lomba baca Quran, kita ambil pahalanya, Ibu. Yang namanya santri, Ibu tahu, menyelesaikan hatam Quran itu 3 hari itu banyak banget santri itu yang menyelesaikan hatam 3 hari itu. Pondok pesantren itu kalau sudah Ramadan itu kayak apa? Kayak tawon, Ibu. Bengeng dia suaranya. Kenapa? Orang itu berlomba-lomba untuk baca Quran. Masya Allah itu. Apa kita tidak pengen toh memuliakan mereka gitu? Muliakan mereka di bulan Ramadan. Tahan dulu beli tasnya, beli sepatunya, sudah banyak sepatunya, tasnya sudah banyak. Dikurangi dulu, nanti aja ketika habis Id beli lagi, tidak apa-apa.